밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori psikoanalisis. Jadi disimak baik-baik ya. Nah, kita akan kenalan dulu sama penemu teori psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud yang lahir di Freiburg, Moravia pada 6 Mei 1856, yang pada saat itu merupakan suatu daerah kekaisaran Austria-Hungaria, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan pribar Cekoslowakia. Austria berada di Republik Ceko. Freud adalah pemikir besar dalam abad ke-20 yang turut menentukan cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Penemuan yang mengakibatkan nama Freud menjadi masyhur adalah psikoanalisis. Nah, di sini Freud membedakan 3 arti mengenai psikoanalisis. Yang pertama, istilah psikoanalisis digunakan untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis, misalnya mimpi, yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Kedua, istilah ini digunakan untuk mengobati gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurotis. Ketiga, istilah yang sama digunakan pula dalam arti yang lebih luas untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik tersebut. Dalam arti terakhir ini, kata psikoanalisis mengacu pada suatu ilmu pengetahuan yang dalam pandangan Freud benar-benar baru. Selanjutnya, psikoanalisis dalam bimbingan konseling adalah salah satu metode yang kerap digunakan untuk membantu seseorang agar memahami kekuatan bawah sadarnya yang lebih berperan dalam perilaku, pikiran, dan emosi. Teori psikoanalisa yang dikembangkan oleh Freud memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesenangan. Prinsip mencari kesenangan adalah kecenderungan individu yang berperilaku disebabkan oleh dorongan atau motivasi untuk memenuhi hasratnya guna memperoleh kesenangan, dan dalam beberapa situasi digunakan untuk menghindari rasa sakit atau penderitaan. Yang kedua yaitu prinsip realitas dalam psikoanalisis memiliki cara pandang yang berbeda. Perilaku individu tidak hanya sebatas untuk memenuhi rasa senang. Prinsip realitas menjelaskan bahwa individu harus mengorbankan sesuatu atau menunda rasa senang untuk tidak disegerakan mereka peroleh, melainkan mereka harus bersikap realistik. Yang ketiga adalah prinsip pengurangan tegangan, sebuah prinsip yang terletak di antara prinsip realitas dan prinsip kesenangan. Prinsip pengurangan tegangan ini muncul ketika individu ingin memperoleh kesenangan, namun ia harus berhadapan pada realitas yang ada bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Sebagai contoh, yaitu seorang anak merasa tertekan sebab nilai ujiannya buruk. Ia ingin memaki-maki gurunya yang memberi nilai buruk tersebut guna memuaskan dirinya. Namun, pada prinsip realitas, hal tersebut tidak mungkin dilakukan jika ia masih ingin sekolah di tempat tersebut. Sehingga ia menggunakan prinsip tersebut untuk mengurangi tekanan. Hal inilah yang dinamakan dengan prinsip pengurangan tegangan. Yang keempat yaitu prinsip dualitas yang menitik beratkan bahwa segala sesuatunya memiliki pasang-pasangan. Dan prinsip yang terakhir ini adalah prinsip ini menjelaskan bahwa perilaku individu terkadang mirip dengan binatang ketika individu meniru dan melanjutkan perilaku dari individu lainnya. Materi selanjutnya yaitu hakikat manusia dalam perspektif psikoanalisis. Freud memandang manusia secara deterministik. Hal ini berarti bahwa sifat manusia sangat ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi tak sadar, dorongan biologis, dorongan naluri, dan peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama kehidupan. Secara skematis, Freud menggambarkan jiwa sebagai gunung es dan bagian yang muncul di permukaan merupakan bagian terkecil, yaitu puncak dari gunung es yang dalam hal kejiwaan adalah bagian kesadaran. Agak di bawah permukaan adalah bagian prakesadaran dan yang paling dalam yaitu merupakan alam tidak sadar.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh alam ketidaksadaran dan berbagai kelainan tingkah laku dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang terpendam dalam alam ketidaksadaran. Oleh karena itu, untuk mempelajari seseorang, kita harus menggunakan analisis jiwa orang tersebut sampai kita dapat melihat keadaan dalam alam ketidaksadarannya yang selama ini tertutup oleh alam sadar. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sadar, di mana pikiran manusia masih aktif. Yang kedua yaitu prasadar, peralihan dari sadar ke tidak sadar. Artinya, antara tidak sadar dan sadar terjadi proses menuju sadar. Yang ketiga yaitu ketidaksadaran. Pikiran manusia tidak aktif. Bagian ini memiliki wilayah yang jauh lebih besar, mengandung insting-insting yang mendorong semua perilaku manusia, yaitu ada ID, ego, dan superego. ID merupakan komponen personalitas yang berisi impuls agresif dan libidinal melalui sistem kerja dengan prinsip kesenangan. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas menilai realitas yang berhubungan dengan dunia untuk mengatur dorongan-dorongan ID agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Adapun superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter, alat sensor yang menentukan sesuatu baik, buruk, atau salah, benar. Nah, di sini ada contoh ID, ego, dan superego. ID menyatakan di mana kita harus makan sekarang, kita butuh makan sekarang. Lalu ego sebagai pikiran sadar kita tidak bisa karena kita sedang dalam rapat yang penting. Lalu superego menyatakan kita tidak bisa makan sekarang karena kita sedang dalam rapat. Jadi mudahnya ID itu adalah keadaan saat kita tidak sadar atau refleks, dan ego itu adalah keadaan sadar, dan superego yaitu keadaan di mana kita sudah dipengaruhi nilai moral dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu psikoanalisis sebagai teknik terapi. Yang pertama ada teknik talking cure. Teknik ini dilaksanakan dengan membina hubungan baik dengan pasien-pasien. Melalui teknik ini, semua isi hal yang membuat pasien kecewa dapat tersalurkan sehingga hati pasien menjadi lega, terbebas dari tekanan isi hati yang selama ini tidak dapat disalurkan keluar. Kemudian hubungan baik tersebut akan menimbulkan katarsis, yaitu keadaan pasien dengan bebas mengemukakan semua kesukaran yang dialaminya kepada dokter. Lalu yang kedua ada katarsis atau hipnosa. Metode ini merupakan teknik atau metode yang menjadikan pasien-pasien setengah sadar atau berkurang kesadarannya, sehingga lebih mudah dilihat isi dari alam ketidaksadarannya. Dalam metode katarsis ini, pasien dihipnotis secara mendalam karena hanya dalam keadaan hipnosa akan memperoleh sumber-sumber yang patagonis. Lalu yang ketiga yaitu metode asosiasi bebas, yaitu merupakan teknik utama dalam psikoanalisis. Analisa meminta kepada pasien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran renungan sehari-hari dan dapat mungkin menyatakan apa saja yang terlintas dari pemikirannya, betapapun menyakitkan. Asosiasi bebas adalah metode pemanggilan kembali pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis dari masa lampau. Jadi dalam metode asosiasi bebas, pasien harus meninggalkan setiap sikap kritis terhadap fakta-fakta yang disadari dan mengatakan apa saja yang timbul dalam pemikirannya. Jika pasien jujur, dokter dapat menyelami pikiran yang bebas dari pasien. Selanjutnya yang keempat yaitu teori tentang mimpi. Mimpi merupakan suatu tema yang sangat penting bagi Freud. Beberapa kali ia mengulangi antara lain dalam memperkenalkan psikoanalisis bahwa mimpi adalah jalan utama yang mengantar kita ke ketidaksadaran. Mimpi sebagai keinginan tidak sadar yang muncul dalam ketidaksadaran
Di dalam mimpi, ada 3 materi yang telah dikemukakan oleh Freud. Yang pertama, materi-materi tertentu yang muncul dalam isi mimpi, yang sesudahnya tidak dapat dikenali di alam sadar adalah bagian dari pengetahuan dan pengalaman seseorang. Kedua, sumber materi-materi untuk direproduksi dalam mimpi yang diambil adalah dari masa kanak-kanak. Yang ketiga, keanehan ingatan dalam mimpi yang paling luar biasa sekaligus paling sulit untuk dijelaskan adalah pada pemilihan materi yang akan diproduksi. Selanjutnya yaitu contoh kasus di lingkungan sekitar. Seorang anak mengalami depresi setelah ayahnya meninggal karena tidak mampu menyalahkan orang lain, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Ya, di lingkungan saya ada yang seperti itu. Orang yang menyalahkan dirinya sendiri atas kematian orang tuanya. Berdasarkan ilustrasi kasus, itu termasuk depresi, dan depresi yang dialami merupakan tindakan mekanisme pertahanan ego karena adanya ketidakseimbangan antara ID, ego, dan superego, yaitu dengan melakukan represi dan penolakan terhadap peristiwa kematian ayahnya. Karena dia tidak bisa mengarahkan kepada orang lain, sehingga ia mengarahkan rasa bersalah itu kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, psikoanalisis digunakan untuk membantu anak tersebut mengungkap pengalaman masa lalunya dan memahami penyebab depresinya. Jadi, psikoanalisis digunakan untuk membantu masalah tersebut. Pembinaan hubungan konseling dengan, kita sebut saja si A, orang yang menderita depresi. Dalam konseling psikoanalisis, hubungan konselor dengan si A yaitu konselor membantu untuk dapat bersikap relatif rasional, realistik, dan tidak neurosis. Hal ini merupakan prakondisi untuk terwujudnya keberhasilan konseling psikoanalisis. Konselor mengalihkan segenap pengalaman masa lalu terhadap ayahnya kepada konselor. Kemudian konselor membantu untuk mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya telah salah dalam menerima, menginterpretasikan, dan merespon pengalamannya dalam kaitannya dengan masa lalunya. Melalui teknik terapi yang ditawarkan oleh teori psikoanalisis, kita misalkan mengambil salah satu teknik, yaitu misalnya melalui teknik asosiasi bebas. Konselor membantu anak menghadapi peristiwa tersebut. Melalui teknik asosiasi bebas, konselor membantu konseling untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan-pelepasan emosi yang berkaitan dengan peristiwa kematian ayahnya. Pada teknik asosiasi bebas, konseling mengalami proses katarsis atau hipnotis, di mana konseling dapat dengan bebas untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikiran yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun tidak. Kemudian konselor berusaha untuk mengenali peristiwa-peristiwa yang direpres dan dikurung oleh konseling dalam ketidaksadarannya. Selanjutnya yaitu solusi yang digunakan. Saat kita sebagai konselor, di kemudian hari, kita dapat membantu konseling untuk menata pengalaman masa lampau, menganalisis, dan menafsirkannya dengan tujuan untuk mengkonstruksi kepribadian konseling melalui asosiasi bebas. Konseling berakhir jika anak sudah dapat menyadari hal-hal ketidaksadaran yang menyebabkan dia berpikir dan berperilaku secara maladaptif. Tindak lanjut yang dapat diterapkan berupa penanaman ketidaksadaran yang positif, yaitu cita-citanya yang ingin menjadi seorang seperti ayahnya.